A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Manani Azofi. Perkenalkan, nama saya Atika Suprinandia. Nama saya Keisha Deltna Ernaldi. Nama saya Farida Syafa Kusumawidi. Jadi saya akan menanyakan ke teman saya tentang LGBT. Menurut kalian nih, semua orang kan pengennya hidup tenang dan dihargai. LGBT juga pengen dihargai juga kan. Menurut kalian gimana melihat itu sebagai bagian dari hak asasi manusia? Ya pada umumnya orang-orang pasti pengen dong hidupnya tuh damai, kayak tentram, gak ada permasalahan apa-apa, apalagi sampai dibully, dijudge gitu ya. Kan kalau misalnya LGBT kayak gini tuh orang-orang mikirnya tuh kayak apa sih, aneh, kenapa harus sama jenis, padahal yang beda jenis tuh banyak gitu kan, kayak pasti dijudge, disinisin, diintimidasi. Jadi kayak nggak nyaman juga kan. Jadi kayak selagi mereka nggak mengganggu, sebenarnya kita juga nggak punya hak untuk mengganggu mereka ya, walaupun sebenarnya itu nggak benar. Tapi kayak untuk pribadi, kalau misalnya nggak merugikan, sebenarnya nggak apa-apa ya. Bukan nggak apa-apa untuk Dinormalisasi. ya, tapi kayak selagi mereka nggak ganggu kita ya udah bodo amat gitu. Tapi kalau mereka mengganggu atau mereka emang ada yang emang unsur kayak terlalu publikasi gitu kan, nggak nyaman di kita ngelihat juga ya. Betul. Jadi kayak ya udah gitu. Menurut aku sih gitu aja ya. Benar juga kata Tika, dan menurut aku juga kalau LGBT itu tidak usah dibully, kan itu diri dia sendiri. Kayak itu kan nggak ada juga masalah sama kita. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kita sering dengar istilah hak semua orang, tapi kadang pas bahas LGBT langsung jadi rame. Menurutmu kenapa bisa gitu ya? Karena menurut aku sih ya, soalnya LGBT itu kelihatan banget yang paling beda gitu dari yang lain. Kan kita emang di Al-Quran juga dijelasin kita diciptain berpasang-pasangan kan. Nah, laki-laki pasti kita pikirnya pasti pasangannya perempuan gitu, bukan laki-laki, perempuan. Jadi mungkin karena itu paling mencolok, jadi paling apa ya, bisa dijadiin bahan bully gitu. Walaupun mereka emang salah, tapi bully kan tetap aja mau apapun konteksnya nggak benar gitu. Ya karena tabu juga kali ya. Gimana kalau gini kan, yang pertanyaan tadi kan kamu bilang apa tadi? Kan ini kan kenapa menarik banget pas dibahas? Itu karena emang kita diajarannya dari kecil sama yang benar, atau walaupun gak diajar udah feeling diri sendiri itu nggak benar? Itu boleh. Itu kan diskusi gitu. Iya sebenarnya itu nggak harus kayak gitu, kayak kalau dia tahu itu salah gitu terus tiba-tiba dia malah ngelakuin gitu, pasti dia nanti alasannya tuh kayak FOMO, ikut-ikutan gitu. Kayak kan sekarang lagi ngetren gitu, kayak rame, jadi banyak like-nya, jadi banyak subscribernya karena ikut-ikutan LGBT yang cowok sama cowok, tiba-tiba ciuman lah. Jadi makin rame kan. Mungkin karena itu juga salah satunya mungkin ya. Maka dari itu kita tuh tidak boleh LGBT. Iya, Betul. benar. Iya kita, mereka Biarin aja. Itu kan diri mereka, ya kan? Iya. Tapi kalau kata aku, misal kita dikasih kesempatan buat ngasih tahu gitu, tapi cara yang baik gitu kan, kita kasih tahu. Soalnya kalau kita diemin juga berarti kan kita sama aja zolim kan? Betul. Tidak membenarkan. Tapi abis kita kasih tahu udah gak bisa banget nih, ya udah. Yang Tapi penting kita kasih tahu. gimana taunya kalau mereka tuh LGBT gitu, kayak Pasti kelihatan apanya? iya tingkah lakunya. Apalagi kalau laki-laki sih yang paling kelihatan. Kalau perempuan mungkin bisa diumpetin, kecuali emang penampilan dia gitu. Kalau laki-laki tuh kelihatan banget, apalagi yang agak gemulai gitu. Mulai poti ya. Lanjut kan. Ngomong-ngomong nih, tadi kan kita membahas tentang hak asasi manusia. Itu kan harusnya buat semua manusia. Tapi kenapa menurut kita ini LGBT itu harus dikecualikan? Karena itu salah. Kamu kan buat ngebela yang benar. Tapi kalau salah, kenapa harus dibenerin? Mereka juga punya keputusan sendiri kan. Itu kan keputusan mereka buat salah. Misalnya
kan mereka dibully nih, tapi ini sih jangan dibully karena itunya doang. Iya. Soalnya kan sebagai orang kan mereka punya kualitasnya sendiri gitu. Itu masalahnya cuma masalah sukanya doang. Iya. Karena sama jenis doang ini masalahnya. Itu ini kan dikecualikan. Jadi ini kan termasuk HAM dong. Jadi nggak salah. Maksudnya kan untuk kita kan salah. Iya. Menurut kita salah, kalau menurut orang itu belum tahu itu salah apa benar. Ya karena mereka pasti mikirnya mereka juga punya hak gitu. Mereka punya hak untuk milih. Itu jawabannya. Pernah nggak sih kamu ngerasa orang salah paham sama arti mendukung HAM untuk LGBT? Kayak dikira menyuruh orang jadi LGBT, padahal bukan gitu ya? Ya, sering sih. Itu tuh kayak maksud kita tuh bukan untuk nyuruh atau apa gitu ya, tapi orang-orang itu langsung ke sugestinya tuh kayak apa sih LGBT tuh, kenapa harus tiba-tiba bahas LGBT, kayak mereka tuh langsung kayak jijik gitu ya, aneh, ngerasa aneh gitu. Padahal tuh juga kayak cuman pengen ngasih tahu aja kali ya, gimana Di Twitter juga banyak orang ada yang misal dia post tentang LGBT gitu, tapi bukan tentang diri dia sendiri, dia cerita tentang ada temennya gitu misalnya di Twitter yang LGBT, terus langsung di komen katanya ngapain dinormalisasi, ngapain ditemenin gitu kan. Bisa aja kalau kita ngasih tahu baik-baik dia bisa aja berubah. Kalau daripada kita jauhin, kita kerasin gitu, malah dia makin belok, bisa aja. Iya. Soalnya itu juga bukan maksud untuk menormalisasi ya, cuman itu kayak mereka juga butuh dukungan gitu kan, kayak untuk bawa mereka keluar dari Iya. itu gitu. Jadi intinya itu boleh berteman asal ya kita udah Nggak kebawa, dia nggak ke bawah gitu. nggak Bawa keseret. dia ke yang baik gitu. Iya. Kitanya juga jangan ke bawah. Iya. Iya enggak, harus Kita tidak boleh terbawa arus. Iya. Betul. FOMO itu Nggak masalahnya boleh itu itu. FOMO nggak boleh. nggak boleh FOMO ya. FOMO nggak boleh. FOMO tuh hal-hal yang tertentu aja. Iya, yang Kalau baik-baik yang aja. baik-baik aja. Apa yang baik-baik tuh FOMO-nya? Misalnya kalau orang beli tumbler tapi tumbler Oh kayak gitu. gitu. Itu boleh nggak? Boleh nggak? Nggak tahu sih, tergantung orangnya. Kalau FOMO tuh dibelinya, kalau dia nggak FOMO tuh nggak dibelinya. Oh kalau sekarang kayak sekarang banyak sendal cross, kamu beli nggak? Kalau ada uang jangan. Tapi udah beli belum? Belum. Oh belum, berarti belum jadi FOMO ini. Iya. Jadi intinya yang baik-baik aja Yang ya. baik-baik aja ya. Intinya yang baik-baik tuh baik-baik, nggak boleh FOMO. Intinya jangan FOMO aja deh. Iya nggak boleh FOMO. Nih kalau bisa nih kasih saran simple kayak orang yang belum ngerti kenapa LGBT juga bagian dari HAM. Kamu bakal ngasih taunya tuh kayak gimana? Terus kalau orang tuh responnya tuh kayak nggak baik atau kayak gitu gimana? Pasti aku bakal ngasih tahu ke yang udah kenal ya, kayak yang udah dekat gitu misalnya. Nggak yang asal jalan ngelihat itu tuh belok gitu langsung ngasih tahu, enggak sih, soalnya itu takutnya melanggar privasi juga kan, terlalu ikut campur. Kecuali kayak aku jadi kan bisa temenan sama dia, terus aku nggak mau nih dia belok gitu, dia nggak mau dia ke yang salah terus-terusan gitu, takutnya kan malah makin terjerumus. Nah baru aku kasih tahu. Kalau sekali misalnya dikasih tahu, kita lihat dulu responnya baik, kita bantu lagi. Misal dia mau kayak ngasih peluang buat dia berubah gitu dari diri dia sendiri, aku mau banget gitu bantu. Tapi banyak juga kan LGBT itu yang udah terlanjur apa ya, ke doktrin sama budaya luar kan. Iya. Nah itu tuh udah susah banget. Aku banyak ngeliat juga di Twitter, banyak yang kekeh dia tuh benar, kayak karena ini diri dia berarti dia harus dibela, dia ini tuh termasuk ke hak asasi manusia gitu kan. Padahal kan salah ya salah, jangan ngakuin itu benar gitu. Iya juga kan sebenarnya dia merasa kayak dia nggak merugikan ya. Untuk kita sebenarnya memang nggak merugikan, cuman kita tuh kayak kalau memang ada peluang tuh ya kita tolong kan. Iya. Itu cuman kayak merasa lebih ganggu aja privasinya mungkin ya. Iya.
Oke, berarti kalian itu ya bakal ngasih tahu ke orangnya, terus share baik-baik dong. Iya. Iya, Kiki jangan LGBT. Tenang guys, saya tidak LGBT ya guys ya. Oke. Enggak, itu contoh untuk ngasih taunya gitu. Oh iya, siap siap. Iya, kayak aku aku bukan LGBT. siap. Kamu jadi presiden sehari, hal pertama apa yang kamu ubah soal perlindungan hak LGBT? Apa ya? Kang Deddy. Mungkin kalau misalnya aku pribadi jadi presiden gitu bakal ngasih satu sekolah yang isinya tuh emang kayak bukan kayak pesantren ya, soalnya pesantren sekarang isinya juga rata-rata kayak gitu ya. Kayak banyak yang emang menyembunyikan dalam pesantren itu gitu. Kan kalau di luar emang nggak kelihatan, tapi sebenarnya lebih banyak, cuman nggak kelihatan aja kan. Kalau di pesantren itu gampang ke gap gitu ya, soalnya di pesantren isinya cuma itu doang. Iya, satu jenis lah. Satu jenis tuh, satu kamar tuh nanti tuh. Jadi mungkin kalau jadi presiden itu tuh lebih ke menerapkan untuk tiap bulan itu ada konsul yang namanya kayak ya mereka kurang nyaman sama situasi keluarga, mungkin lingkungan pertemanan atau apa yang kadang memicu mereka untuk itu gitu. Kan ada tuh yang alasannya tuh karena lingkungan keluarga, karena orang tuanya lah, atau karena saudara gitu. Biasanya karena apa, kehilangan sosok ayah gitu. Iya. Terus dia sukanya sama perempuan aja. Iya. Nah, kayak mungkin bakal diadain kayak konsultasi gratis gitu ya tiap bulan tuh. Nah, biar kayak enggak mendem sendiri lah. Kalau misalnya kan sama teman kadang kayak malu gitu ya, apa sih problematik gitu kan, pembulian yang tidak langsung. Kalau nggak nanti dia omongin di belakang, dia kayak gini, dia kayak Kamu gini. ngomong di depan aja ya kayak aku. Aku depan belakang boleh nggak? Pastinya sama guru atau apa ya yang diajak ngomong tuh Yang bisa jaga rahasia, privasi kita pun terjaga gitu. Yang bisa mendorong lebih baik juga ya pastinya ya. Ini jadi untuk kalangan apa pelajar doang. Kalau militer gimana? Nggak harus pelajar kan, itu nggak kayak di luar negeri tuh yang udah jadi CEO, bahkan ada juga tuh yang cowok tuh yang udah kerja di pegawai bank tapi pacarannya sama cowok anak SMK. Kan ada ya, jadi nggak harus untuk pelajar aja sih. Kayak di mahasiswa juga sekarang kan di Telkom ada juga kan yang sesi konsul. Oh iya. Psikolog Iya. atau psikiater gitu. Itu bagus Itu ya. bagus, Jadi itu menurut aku itu bagus kalau untuk menjadi presiden sehari. Doain ya aku presiden sehari. Nih, menurut kamu nih kalian nih bisa nggak sih kita tuh beda pandangan tapi tetap saling menghargai hak satu sama lain? Bisa banget, bisa banget. dong, Iya. bisa. Bapak kita beda. Iya sih, nggak mungkin sama ya bapak kita. A few moments later. Kan kita bineka Tunggal ika. Artinya berbeda-beda tetap satu jua. mantap, wis. Keren. Sering nggak sih dengar orang bilang gue nggak benci LGBT kok, asal jangan terlalu nunjukin. Nih, menurut kamu itu adil nggak sih dibilang kayak gitu? Adil sih. Kalau untuk kitanya mungkin adil, tapi untuk merekanya mungkin enggak ya. Karena mereka jadi kayak jadi privacy gitu ya, walaupun mereka tuh ada niatan untuk publis gitu. Betul. Tapi kalau kan ini kan misalnya ada apa pasangan gay ini di publik. Nah itu mereka kan sih kalau jadi kelihatan banget gitu kalau mereka pasangan. Itu kan kalau menurut kalian nggak boleh, bukan nggak boleh ya, tapi ya Dibatasi. sebaiknya nggak boleh gitu. Apakah itu nggak adil? Apakah itu adil dengan atau nggak adil dengan yang dengan pasangan biasa?
Kan sekarang pasangan biasa ya dibanding pasangan biasa. Nah, masalahnya gay ini bukan pasangan biasa. Iya, pasangan luar luar biasa. biasa. yang bedanya tuh beda di sisi negatif gitu, bukan beda positif. Kan ada yang dia takut beda sama orang lain jadi mendem, padahal bedanya dia misalnya dia punya selera fashion yang bagus gitu, tapi karena itu nggak biasa jadi dia ngerasa malu, introvert gitu. Kalau ini kan bedanya di sisi negatif ya, jadi wajar aja kalau dia harusnya nutupin hal itu gitu. Berarti kalau dia nutupin nggak apa-apa berarti? Iya, Wajar-wajar aja. ya soalnya takut juga kalau dia makin nyaman nunjukin banyak yang ketarik gitu, Iya sih. belok juga. Iya, atau enggak di sisi satu lagi dia juga yang ke bully gitu ya. Iya. Terintimidasi. A few moments later. Oh iya, ada yang tahu nggak Al-Quran yang membahas tentang LGBT? Nah, ada nih surat Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 1. Nah, bunyinya itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqib. Nah, artinya, wahai manusia, takwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu dan dia menciptakan darinya pasangannya. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Takwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Oke, berakhir juga podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.